Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hairul Imam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja saya dari jurnal 6, yaitu tentang BFS dan DFS. Di sini saya disuruh untuk membuat program BFS atau Breadth First Search dan DFS atau Depth First Search dari graf berikut ini. Penelusuran dimulai dari simpul A, dari sini. Sebelum itu, pengertian BFS yaitu BFS merupakan satu algoritma pencarian melebar mulai dari titik awal pencarian hingga menemukan titik tujuan. Dan DFS merupakan suatu algoritma pencarian secara mendalam mulai dari titik awal pencarian hingga menemukan titik tujuan. Untuk memudahkan pengerjaan, di sini saya merubah A, B, C, D, E, dan seterusnya menjadi angka yang dimulai dari 0, A jadi 0, B jadi 1, C jadi 2, D menjadi 3, E menjadi 4, dan seterusnya. Berikut hasil kerja saya. Pertama ini yaitu untuk DFS-nya atau Depth First Search. Berikut untuk metode main-nya. Di sini saya mempunyai variabel integer yang diberi nama v untuk vertex-nya, yaitu ada 9. Bisa kita lihat di sini ada 9 vertex. Maka di sini saya memasukkannya 9 juga. Untuk memasukkannya ke dalam list, untuk membuat ke dalam grafnya, di sini saya menggunakan array list. Array list yang di dalamnya array list lagi. Jadi array list yang di luar ini untuk vertexnya, dan setiap vertex itu mempunyai edge yang saya masukkan ke dalam array list lagi. Diberi nama vertices edge. Selanjutnya di sini kita buat array listnya 9 kali karena vertexnya ada 9. Jadi di sini kita buat vertexnya 9 kali menggunakan looping. Nah, untuk menambahkan edge-nya, setiap vertex untuk menambahkan edge-nya, di sini saya menggunakan metode add edge yang berada di kelas DFS. Yang ini. Metode add edge ini menerima 3 parameter. Yang pertama, parameter listnya, list untuk ininya, list untuk vertices dan edge-nya, ada vertex-nya dan ada edge-nya. Setelah itu kita ambil nomor vertex-nya, misalnya vertex 0 atau A ini, dia punya 3 edge, yaitu B, D, dan E, atau 1, 3, dan 4. Maka di dalam vertex 0 ditambahkan edge-nya 1, 3, dan 4. Contohnya seperti di sini, 0, edge-nya 1, 3, dan 4. Dan seterusnya. Seperti vertex 1, edge-nya 4, vertex 2, edge-nya 1, dan lain-lain. Nah, setelah membuat grafnya, setelah vertexnya mempunyai edge, sudah ditambahkan, jadilah sebuah graf. Nah, setelah itu langsung saja memulai program DFS-nya. Di sini sebelum itu saya membuat print dulu ke layar, dan yang menunjukkan penelusuran mulai dari A menggunakan DFS. Karena di sini disuruhnya menggunakan A. Nah, untuk membuat penelusuran DFS-nya, di sini saya memakai metode DFS yang berada di kelas DFS. Berikut metodenya. Metode ini menerima 2 parameter, yaitu awalnya, atau di sini saya memberi namanya start, dan yang kedua untuk vertex dan edge-nya. Nah, di sini startnya itu karena dimulai dari 0,
atau 0 tersebut adalah A. Karena saya sudah ubah 0 menjadi A, B menjadi 1, C menjadi 2, dan seterusnya. Maka di sini saya tuliskan 0 dan masukkan vertex dan edge-nya, yaitu array list yang tadi. Yang tadi sudah dibuat 9 kali vertex-nya dan edge-nya sudah ditambahkan dengan metode add edge. Nah, untuk DFS ini jadi menggunakan stack. Jadi saya membuat dulu stack-nya dengan tipenya integer, namanya stack. Nah, untuk yang sudah di visitnya atau yang sudah di visitnya, di sini saya masukkan ke variable boolean yang di dalamnya array boolean, array yang tipe datanya boolean, namanya visited, yang di dalamnya itu yang ukuran array-nya itu sesuai dengan ukuran dari array list vertices-nya, vertices dan edge-nya ini. Jadi ada 9, jadi di sini kita membuat 9 array yang isinya adalah 9, namanya visited. Nah, untuk memulainya kita masukkan dulu yang 0 ini, yang pertama, ke dalam stack. Nah, masuk ke stack. Memasukkannya menggunakan metode push, yang di pushnya yaitu adalah start atau 0 tadi dari awal. Dari sini. Karena startnya itu dari 0. Selanjutnya dicek. Ini menggunakan looping. Saya loop menggunakan while. Ketika stacknya tidak kosong, maka loopnya berjalan. Tadi stacknya sudah masuk A, maka masuk ke while loop ini. Untuk melihat current-nya atau stack yang pada di paling atas, di sini saya menggunakan metode pop yang dimasukkan ke dalam variable current. Nah, sekarang dicek jika current tersebut sudah divisit. Nah, karena kan kalau sudah divisit, jadi tidak usah ditampilkan lagi ke layar. Nah, jadi jika dia belum divisit, di sini saya membuat variable char yang namanya result. Nah, kan asalnya angka. Jadi saya mengubah angka tersebut ke dalam char. Mengubah angka menjadi A, B, C, D yang seperti itunya lagi. Menggunakan metode change to char dengan char-nya. Berikut adalah metode change to char. Jadi di sini menggunakan switch case. Jika 0 diganti dengan A, jika 1 B, 2 C, dan seterusnya, dan di return kembali ininya. Kembali lagi ke sini, dan kita print yang belum divisitnya di print. Nah, kan sudah divisit, maka di print. Nah, setelah itu kan, jadi nanti kalau divisit lagi, dia gak usah ditampilkan ke layar lagi karena udah divisit. Maka di sini saya memberi tanda dimasukkan ke dalam array visited yang tadi dibuat di sini, di set ke dalam true. Maka dia menerima boolean true dan false. Nah, di sini jadi di set ke dalam true. Nah, untuk setelah vertexnya, setelah vertexnya, setelah itu edge-nya. Di sini edge dari A itu ada B, ada D, dan E. Ada 3, jadi kita looping dulu. Looping menggunakan for each. Kita ambil vertexnya menggunakan current ini. Vertex. Jadi currentnya kan tadi 0. Maka kita ambil edge dari 0 tersebut. Masukkan ke dalam variable integer edge. Kita cek lagi apakah ketiga ini, edge-nya ini sudah divisit. Jika sudah, maka lanjut. Jika belum, kita push edge-nya. Push edge-nya ke dalam stack tersebut. Maka karena di sini stack itu menggunakan metode yang pertama masuk, yang terakhir keluar. Yang pertama masuk, yang terakhir keluar. Jadi seperti ini. Karena A sebelumnya udah ada di stack,
dan dia sudah di print, sudah di visit, maka dia keluar dari stack. Setelah itu baru edge-nya yang masuk, B, D, E. Karena E-nya masuk ke stack, E-nya di paling awal, E-nya yang terakhir masuk, berarti dia yang pertama kali diperiksa, atau yang pertama keluar. Jadi E ini punya edge lagi, F dan H. Nah, maka H setelah itu masuk ke H tersebut, dicek ininya, dicek edge-nya, ada I, dan seterusnya. Kita coba run. Kita run dulu mainnya. Nah, berikut hasilnya. Pertama yang di print itu adalah A. Setelah itu ke E, H, I, F. A ke E, ke H, ke I, ke F, ke C, ke B. Nah, setelah itu B kan A ini, E ini udah divisit, jadi lanjut ke stack berikutnya, ke D, ke D dan G, ke D dan G. Karena B-nya sudah divisit, jadi kalau yang sudah divisit langsung next ke stack berikutnya saja. Berikut yang DFS sudah selesai, selanjutnya yang BFS. Yang BFS sebenarnya hampir sama saja. Pertama buat dulu ininya, vertex, vertices dan edge-nya, untuk buat dulu graph-nya, buat dulu graph-nya, buat vertices-nya, dan tambahkan edge-nya. Sekarang ini menggunakan BFS. Metodenya masih nanti ini BFS. Nah, perbedaannya di sini hanya jika BFS ini menggunakan queue. Jadi kalau DFS tadi itu mencari lebih dalam dulu, kalau BFS ini lebih terurut. Jadi dia sesuai antrian kalau queue itu. Jadi menggunakan queue. Sama ada boolean visited untuk menandai sudah divisit atau belum. Di sini menambahkan ke dalam queue-nya menggunakan method add, yang ditambahkan adalah start, ya awalnya. Diawali dengan 0. Kita tambahkan ke dalam queue. Sama seperti tadi di looping, jika queue-nya tidak empty, tidak kosong. Nah, ini untuk mengambil yang paling atas, diambil menggunakan metode poll. Sisanya hampir sama saja. Di sini menggunakan metode change to char lagi untuk mengubah ke dalam char, dari integer ke dalam char. Seperti ini. Sama seperti tadi. Setelah itu di print resultnya. Sama seperti tadi juga. Di print yang belum divisitnya. Setelah itu set yang sudah di print menjadi true, visitednya. Dan sekarang looping untuk edge-nya. Nah, di sini jika edge-nya belum divisit, maka tinggal tambahkan lagi ke dalam queue-nya. Cobakan yang BFS. Berikut hasilnya jika menggunakan BFS. Nah, yang pertama A, B, D. Dari A ini dia punya tetangga B, E, D. Karena Q itu yang pertama masuk, pertama keluar, maka yang pertama dicek tetangganya itu yaitu adalah B. B, setelah itu D, setelah itu E. B itu setelah itu B itu punya tetangga E. E dimasukkan ke dalam Q. Karena E sudah ada, jadi tidak. Setelah itu D, E, dan seterusnya.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.